Semua mata tertuju pada pemilihan Presiden Amerika Serikat yang dilaksanakan pada 3 November waktu setempat atau Selasa malam waktu Indonesia Barat. Pilpres Amerika Serikat tentu saja menjadi fokus mengingat dampak besar yang akan ditimbulkan baik dari segi ekonomi hingga politik dunia. Lantas seperti apa kebijakan petahana dari Partai Republik Donald Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden terhadap sejumlah isu krusial bila nantinya mereka terpilih? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Adu Janji Trump-Biden. Ya, kita lihat ini tabel sebelah kiri adalah janji-janji kebijakan Trump dan sebelah kanan adalah janji-janji kebijakan dari Biden. Dari sisi ekonomi dulu kita lihat Presiden Trump ini telah berjanji untuk menciptakan 10 juta pekerjaan dalam 10 bulan dan menciptakan 1 juta bisnis kecil baru. Kemudian juga Trump ingin memberikan pemotongan pajak penghasilan dan memberikan kredit pajak kepada perusahaan ini sebagai insentif kepada mereka agar tetap memiliki pekerjaan di Amerika Serikat. Selain itu, Trump akan menurunkan pajak korporasi dari 35% menjadi 21%. Nah, sedangkan Biden ini justru akan menaikkan pajak korporasi menjadi 28%. Selain itu, Joe Biden juga ingin menaikkan pajak bagi mereka yang berpenghasilan tinggi, yaitu yang memiliki penghasilan lebih dari $400.000 per tahun untuk membayar investasi dalam layanan publik. Biden pun mendukung kenaikan upah minimum federal ini dari menjadi $15 per jam atau yang dari sebelumnya $7,25 per jam. Selanjutnya kita lihat ini terkait dengan virus corona. Isu virus corona tentu saja krusial apalagi mengingat Amerika Serikat menjadi negara dengan kasus terbanyak di dunia yang mencapai 9,5 juta kasus. Untuk menanggulangi hal ini Presiden Trump membentuk gugus tugas virus corona pada akhir Januari tahun ini. Trump juga mengklaim memprioritaskan pengembangan cepat pada perawatan dan juga vaksin virus corona dan mengarahkan $10 miliar Amerika Serikat untuk proyek-proyek penanganan COVID-19. Sementara itu kita lihat Joe Biden ingin membuat program pelacakan kontak nasional, kemudian juga mendirikan setidaknya 10 pusat pengujian di setiap negara bagian dan juga menyediakan pengujian virus corona secara gratis untuk semua masyarakat Amerika Serikat. Biden pun mendukung kewajiban penggunaan masker nasional. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Ya, ini terkait dengan kebijakan luar negeri. Nah, kita lihat dari Trump, di mana Presiden Donald Trump ini telah menegaskan kembali janjinya untuk mengurangi jumlah pasukan Amerika Serikat di luar negeri ini sambil terus berinvestasi di militer. Nah, Trump mengatakan akan terus menentang aliansi internasional dan mempertahankan tarif perdagangan di China. Berkebalikannya, Biden mengatakan dia akan menghapus tarif sepihak pada China dan meminta pertanggungjawaban bagi mereka dengan koalisi internasional yang China tidak bisa abaikan. Nah, selanjutnya kita lihat ini terkait dengan Mahkamah Agung. Nah, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa itu adalah hak konstitusionalnya untuk mengisi kekosongan posisi Hakim Agung yang kosong selama sisa masa jabatan pertamanya dan telah mengajukan Amy Coney Barrett ini menjadi Hakim Agung terbaru untuk Mahkamah Agung Amerika Serikat. Nah, salah satu masalah yang dapat segera diputuskan oleh Amy Coney Barrett adalah hak hukum untuk aborsi di Amerika Serikat, apakah itu ilegal atau tidak. Namun Barrett ini dikenal sangat pro hak hidup dan secara tegas Barrett menolak aborsi serta menentang legalitas pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat. Sementara itu Biden ingin posisi Hakim Agung yang kosong diisi setelah Presiden berikutnya menjabat. Biden mengatakan jika terpilih dia akan bekerja untuk mengesahkan undang-undang untuk menjamin hak perempuan untuk melakukan aborsi jika Mahkamah Agung melarangnya. Di slide berikutnya kita akan lihat lagi, nah ini dari segi healthcare atau dari segi kesehatan. Kalau dari Presiden Trump, ini janjinya tuh ingin mencabut Undang-Undang Perawatan Terjangkau atau Affordable Care Act atau yang dikenal dengan Obamacare, ini yang disahkan di bawah Presiden Obama dan meningkatkan peraturan pemerintah federal tentang sistem asuransi kesehatan swasta. Trump mengatakan ingin memperbaiki dan menggantinya meski hingga saat ini belum ada rincian rencana yang dipublikasikan. Nah, Trump juga ingin menurunkan harga obat dengan mengizinkan impor obat yang lebih murah dari luar negeri. Sementara itu, Biden justru ingin melindungi dan memperluas kebijakan dari Affordable Care Act. Biden ingin menurunkan usia kelayakan untuk Medicare, polis yang memberikan tunjangan medis kepada orang tua ini dari 65 menjadi mulai dari usia 60 tahun. Biden juga ingin memberikan semua orang di Amerika Serikat atau masyarakat Amerika ini pilihan untuk mendaftar dalam rencana asuransi kesehatan publik ini yang mirip dengan Medicare.
Selanjutnya kita lihat ini terkait dengan perubahan iklim. Nah, Donald Trump ini justru skeptis terhadap perubahan iklim dan ingin memperluas energi non terbarukan. Dia mengatakan bahwa ingin meningkatkan pengeboran minyak dan gas dan juga mengembalikan perlindungan lingkungan lebih lanjut. Trump pun telah berkomitmen untuk menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris, perjanjian internasional tentang penanggulangan perubahan iklim yang secara resmi akan ditinggalkan Amerika Serikat di akhir tahun ini. Berkebalikan dengan Trump, Biden justru mengatakan dia akan segera bergabung kembali dengan Perjanjian Iklim Paris jika terpilih. Biden menginginkan Amerika Serikat mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 mendatang dan mengusulkan pelarangan sewa baru untuk pengeboran minyak dan gas di lahan publik serta akan menginvestasikan $2 triliun dalam energi hijau atau energi ramah lingkungan. Di slide berikutnya kita akan lihat ini terkait dengan rasisme di kepolisian. Donald Trump mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa rasisme adalah masalah sistemik dalam kepolisian Amerika Serikat. Namun Trump memposisikan dirinya sebagai pendukung penegakan hukum dan menentang chokehold atau ini cara polisi menggunakan lengan atau kakinya untuk memiting leher seseorang. Nah, sementara itu Biden mengatakan bahwa rasisme ini adalah bentuk atau masalah sistemik gitu dan telah menetapkan bahwa kebijakan untuk mengatasi disparitas ras dalam sistem peradilan seperti hibah untuk memberi insentif kepada negara bagian dalam mengurangi tingkat penahanan. Selanjutnya kita lihat ini terkait dengan penggunaan senjata bagi masyarakat Amerika. Nah, Presiden Trump ini memiliki interpretasi yang luas tentang perlindungan amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat yang memberi orang Amerika hak untuk memiliki senjata. Nah, Trump memang telah mengusulkan pengetatan dari segi background checks dan juga ini untuk pembeli senjata setelah serangkaian penembakan massal yang terjadi pada tahun 2019. Namun, tidak ada undang-undang yang lebih lanjut yang diajukan oleh Trump. Kemudian Biden ini telah mengusulkan pelarangan senjata serbu, kemudian juga background check universal dan juga membatasi jumlah senjata yang dapat dibeli seseorang menjadi 1 per bulan dan membuatnya lebih mudah untuk menuntut produsen dan penjual senjata yang lalai.